Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana Yudo Margono dan seluruh jajarannya berusaha sekuat tenaga mengevakuasi badan KRI Nanggala 402 sekalipun awak kapal selam tersebut. Meskipun ia menyadari mengangkat badan kapal di kedalaman 838 meter ini sangat sulit untuk diangkat ke permukaan. Karena dengan badan tekan yang masih utuh tadi, apakah ditarik atau ditusuk atau diangkat seperti jangkar itu, ucap Kasal Yudo. Laksamana Yudo mengatakan proses evakuasi KRI Nanggala 402 akan bekerjasama dengan The International Submarine Escape and Rescue Liaison Office yang disingkat dari ISMELO. 8 negara lainnya akan siap juga membantu. Jadi ini sudah menjadi kesepakatan di dalam konferensi bahwa siapapun yang mengalami kedaruratan, mereka wajib memberikan bantuan untuk keselamatan. Ya, tidak ada nuansa politik maupun tidak ada lawan, semuanya hanya untuk membantu dalam hal kemanusiaan. Selain itu ada pula tawaran bantuan dari negara lain untuk mengangkat badan kapal Nanggala 402. Panglima juga akan menerjunkan pasukan khusus laut yaitu intai amfibi untuk menyelam ke dasar laut. Rio Sembodo menilai evakuasi KRI Nanggala 402 tidak perlu dilakukan seluruhnya mengingat kedalaman kapal yang tidak bisa diselam oleh manusia. Ia menilai akan sulit mengevakuasi kapal selam dengan bobot 1,4 ton itu. Untuk itu, yang hanya perlu dievakuasi adalah jenazah, pakaian tanda pengenal agar memberi rasa tenang pada keluarga korban. Kemudian pada bagian kapal adalah yang kira-kira menjadi sebab kegagalan, seperti pompa, bagian kapal dinding, baterai, dan kemudi kapal selam Nanggala. Evakuasi juga tidak bisa dilakukan oleh kapal selam sebab kapal selam yang dimiliki Indonesia hanya mampu menyelam sedalam 200-300 meter saja. Banyak dilihat dari banyak data kapal selam yang dimiliki Amerika pun kadang hanya sampai 280 meter ke dalam laut. Sementara pakar kelautan Institut Teknologi 10 November Wisnu Wardana menuturkan evakuasi kapal selam Nanggala 402 bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Rumitnya evakuasi KRI Nanggala 402 dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya kedalaman laut tempat kapal tersebut tenggelam. Itu bisa saja dievakuasi, tetapi tetap semua itu tergantung lokasi di mana itu kapal berada, tingkat kesulitan lokasi itu bagaimana. Wisnu mengatakan membutuhkan waktu yang sangat lama dan peralatan ekstra untuk mengevakuasi KRI Nanggala 402. Sebab bobot kapal selam itu diperkirakan mencapai 1,4 ton, yaitu 1.400 ton. Bayangkan saja 1.400 ton itu harus diangkat dari kedalaman laut 838 meter ke permukaan. Bayangkan saja 1.400 ton itu harus diangkat dari dasar laut dengan kedalaman 838 meter harus diangkat ke permukaan laut. Itu hal yang tidak mudah. Kapal selam Nanggala itu bukan barang yang ringan, jadi memang harus ada usaha yang keras untuk melakukan itu. Evakuasi badan kapal, kata dia, bisa dengan menggunakan tongkang atau pelampung kemudian dihembuskan ke udara. Bisa dengan tongkang atau pelampung yang dikaitkan ke kapal Nanggala, kemudian pelampungnya itu dihembuskan ke udara sehingga kapal Nanggala 402 terangkat ke permukaan. KRI Nanggala 402 dibangun oleh pabrikan asal Jerman. Kapal selam ini resmi berlayar pada 21 Oktober tahun 1981 dengan bobot mencapai 1.285 ton di permukaan dan 1.400 ton saat menyelam. Kapal selam Nanggala 402
Sudah puluhan tahun kapal selam ini berlayar. Anggota Komisi DPR RI Majen TNI Purnawirawan TB Hasanuddin mengungkapkan bahwa KRI Nanggala 402 itu diretrofit tahun 2012 dengan menghabiskan anggaran sekitar 75 juta US dollar atau sekitar 1,05 triliun rupiah. Retrofit itu